Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD. Kami dari kelompok 6 dengan anggota 7 orang yang masing-masing bekerja sama dalam tugas ini. Berikut video dari kami. Korupsi bukanlah masalah baru di negara kita, tetapi tetap saja menjadi masalah yang mengkhawatirkan karena berdampak sangat buruk bagi pembangunan nasional. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat atau negara. Korupsi dapat terjadi di semua tingkat dan aspek kehidupan, baik di sektor publik maupun swasta. Korupsi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan nasional karena dapat mengurangi sumber daya yang tersedia untuk investasi, mengurangi kinerja pemerintah, dan meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Dampak korupsi terhadap pembangunan nasional sangat besar. Korupsi dapat memperlemah daya saing ekonomi, memperhambat investasi, dan memperburuk iklim investasi. Korupsi juga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlemah tata kelola yang baik, yang memperburuk kemiskinan. Selain itu, korupsi juga dapat mengurangi efektivitas pembangunan anggaran dan memperpanjang waktu pembangunan. Untuk mengatasi masalah korupsi, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menguatkan tata kelola yang baik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan. Selain itu, perlu juga dilakukan tindakan hukum terhadap koruptor agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang berdampak pada masyarakat dan merugikan negara. Contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus Jiwasraya, Asrabi, dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau disebut dengan BLBI. Korupsi dan pendidikan Pancasila sangatlah berkaitan erat karena di pendidikan Pancasila kita diajarkan untuk memiliki nilai kejujuran, keadilan, dan berintegritas. Sedangkan korupsi menentang nilai-nilai tersebut. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan integritas dalam suatu kalangan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Namun, jika pendidikan Pancasila tidak dilaksanakan secara terus-menerus dan serius, maka nilai-nilai tersebut tidak ada tertanam di dalam diri masyarakat, maka karena itulah terjadinya korupsi. Klasifikasi kasus korupsi di Indonesia. 1. Korupsi Burem. Korupsi Burem adalah korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari 10 juta. 2. Korupsi kecil. Korupsi kecil adalah hasil korupsi yang nilainya antara 10 juta sampai kurang 100 juta. 3. Korupsi sedang. Korupsi sedang merupakan tindakan pidana korupsi nilainya antara 100 juta sampai 1 miliar. 4. Korupsi besar. Korupsi besar bernilai antara 1 miliar sampai 25 miliar. 5. Korupsi kakap. Korupsi kakap bernilai lebih dari 25 miliar. Kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia berhasil diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga independen untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga. Berikut contoh kasus korupsi di Indonesia. Jiwasraya. Kasus PT Asuransi Jiwasraya atau Persero mencapai 13,7 triliun rupiah. Jiwasraya menjadi sorotan setelah gagal bayar polisi kepada nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk asuransi jiwa dan investasi ini merupakan hasil kerjasama dengan beberapa bank, berperan sebagai agen penjual. Tahun 2019, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Demikianlah pembahasan singkat mengenai materi korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk lebih memahami
Pentingnya pencegahan dan penanganan korupsi demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.